Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah komputasi geofisika TG 2105. Kita melanjutkan bahasan kita tentang interpolasi dan aproksimasi dalam penyajian dan analisis data geofisika. Ini merupakan sesi yang ketiga, yaitu interpolasi polinom. Pada bagian sebelumnya kita sudah mengulas tentang interpolasi polinom, di mana interpolasi polinom ini merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang dimiliki mengikuti pola polinomial baik berderajat 1 yang yaitu atau linear maupun yang berderajat tinggi. Kita perhatikan di sini ini bagian dari order 1 atau linear, kemudian kuadratik dan kubik untuk order yang ketiga. Kemudian persamaan polinomial yang terbentuk digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang diketahui. Jadi kita akan melakukan prinsip interpolasi dari nilai yang diketahui atau ekstrapolasi, dalam hal ini prediksi, dari nilai yang tidak diketahui atau di luar pola data yang kita miliki. Jadi ada rentang data, kita mencoba untuk memprediksi berikutnya seperti apa. Tentunya ini berdasarkan tren yang ada dari pola sebaran data yang dimiliki. Kita coba lihat interpolasi linear. Ini interpolasi yang ada pada dua buah titik pada suatu garis. Ini titik A misalkan, kemudian ini titik B. Kita mencoba untuk melakukan interpolasi linear dari dua titik tersebut. Dan prinsip polinom yang digunakan di sini adalah dengan x0 y0 dan x1 y1 adalah kita menggunakan ini sebuah interpolasi prinsip polinom yang digunakan untuk menentukan nilai dari titik tersebut. Tentunya di sini hal yang perlu diperhatikan adalah kita mencoba untuk menentukan nilai A0 dan A1 dari polinom yang dimiliki. Tentunya kita sudah mendapatkan sebelumnya, misalkan untuk Y0 kita mendapatkan A0 sama dengan A1 X0, kemudian untuk Y1 itu sama dengan A0 ditambah dengan A1 X1. Kemudian di situ kita bisa menentukan nilai A1 dan nilai A0. Sehingga dari dua nilai A1 dan A0 yang sudah kita dapatkan, kita substitusi ke dalam atau kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kita substitusi ke dalam persamaan polinom sehingga kita bisa mendapatkan nilai P1X sebagai berikut gitu ya. X1 Y0 dikurangkan dengan X0 Y1 dibagi dengan X1 dikurangkan dengan X0. Begitu juga untuk bagian yang lain, untuk A0 ya ditambah dengan A1 X gitu ya. Tentunya di situ nanti A0 itu A0 kita masukkan yang sini, kemudian A1 dimasukkan yang itu. Sehingga secara sederhana dapat ditulis untuk persamaan linear dengan polinom derajat 1, kita bisa mendapatkan P1X sebagai berikut, sama dengan Y0 ditambah dengan Y1 dikurangkan dengan Y0 dibagi X1 dikurangkan dengan Y0 dikalikan dengan X dikurangkan dengan X0. Sehingga dari situ kita bisa menentukan nilai pada rentang nilai X tertentu ya. Kita bisa menentukan misalkan untuk nilai X berapa, nanti nilai Y-nya bisa ditentukan. Nah, berikutnya adalah untuk kuadratik. Tentunya untuk kuadratik sendiri kita menggunakan untuk persamaan derajat 2. Ya, di sini kita menentukan nilai P2X, A0, A1X, dan A2X kuadrat. Nah, tentunya di sini kita sudah mendapatkan 3 variabel, yaitu variabel A0, A1 dan A2. Kalau yang sebelumnya dengan linear, kita hanya menggunakan atau kita hanya memiliki 2 variabel saja, yaitu A0 dan A1. Sedangkan untuk yang kuadratik, kita memiliki 3 variabel.
Dan kurva polinom kuadrat ini juga disebut dengan kurva parabola karena dia berbentuk parabola. Nah, tentunya di situ kita bisa mendapatkan sebuah persamaan, yaitu untuk Y0, Y1, dan Y2. Tentunya kita memasukkan nilai XI dan YI ke dalam persamaan P2X dengan I sama dengan 0 sampai dengan 0, 1, 2. Nah, tentunya di sini kita akan mencoba untuk menghitung variabel A0, variabel A1, dan variabel A2. Tentunya untuk bisa menyelesaikan variabel A0 atau untuk bisa menentukan variabel A0, A1, dan A2, metode yang kita gunakan adalah menggunakan prinsip dari eliminasi Gauss yang sudah kita jelaskan pada bagian sebelumnya. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah persamaan, 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel dengan menggunakan eliminasi Gauss. Tentunya di sini nanti ada prinsip matrik yang kita gunakan untuk bisa menyelesaikan persamaan atau bisa menentukan variabel dari 3 persamaan yang ada, yaitu Y0, Y1, dan Y2. Kemudian untuk berikutnya adalah interpolasi kubik. Tentunya ini untuk derajat pangkat 3, dan kita akan mendapatkan sebuah variabel yang lebih dari interpolasi sebelumnya. Interpolasi kuadrat kita mendapatkan 3 variabel. Kalau seandainya di kubik ini kita mendapatkan 4 variabel. A0, A1, A2, dan A3. Tentunya di sini kita juga menggunakan prinsip dari eliminasi Gauss untuk menentukan variabel A0, A1, A2, dan A3. Dan tentunya di situ ada sebuah prinsip matrik yang kita gunakan untuk bisa atau untuk memandu kita untuk menyelesaikan atau menemukan nilai variabel dari A0, A1, A2, dan A3. Anda bisa lihat pada materi sebelumnya tentang eliminasi Gauss yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Untuk polinom interpolasi berderajat n, untuk n yang lebih tinggi, maka kita mendapatkan sebuah polinom interpolasi sebagai berikut, di mana Pnx, A0, A1x, A2x2, sampai dengan An x pangkat n. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan ya untuk menyelesaikan persamaan dari Gauss. Maaf, ini bukan A2x2 tetapi A2x kuadrat ya. A2x kuadrat, kemudian ini A3x pangkat 3 sampai dengan An x pangkat n. Dengan catatan tersedia n plus 1 buah titik data. Jadi ada n plus 1 titik data yang tersedia sehingga kita bisa melakukan sebuah perhitungan. Dan tentunya untuk menyelesaikan itu semua, kita bisa menggunakan prinsip dari eliminasi Gauss seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang mana nanti kita akan menentukan variabel A0, A1, A2 sampai dengan An. Tentunya di sini kalau kita lihat secara efisiensi dan juga kemampuan dari polinom dengan interpolasi polinom ini memiliki keterbatasan, sehingga hal ini dikarenakan sistem persamaan linear untuk derajat polinom semakin tinggi, tentunya akan semakin sulit untuk diselesaikan karena makin banyak variabel yang ada. Kalau kita lihat di sini makin ke n, maka kita akan memiliki nilai variabel A0, A1, A2, A3 sampai dengan An. Jadi makin besar atau makin banyak variabel yang ditentukan sehingga akan memberikan sebuah kompleksitas dari penyelesaian. Untuk kebutuhan komputasi numerik ya seperti yang kita gunakan dalam komputasi, maka kita akan menggunakan prinsip dari polinom Lagrange dan polinom Newton untuk menyelesaikan sebuah interpolasi atau proses interpolasi yang kita lakukan dalam perhitungan, terutama dalam bidang geofisika karena kita memiliki jumlah data yang besar, maka kita akan mengaplikasikan polinom Lagrange dan polinom Newton. Baik, terima kasih. Kita nanti akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu interpolasi polinom Lagrange.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.